everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Di video kali ini saya mau ngebahas satu produk skincare yang biasanya sih nggak ditemukan di meja rias atau kamar mandi kalian ya, tapi biasanya ditemukan di dapur. Ya, jadi kali ini saya mau ngebahas apple cider vinegar atau cuka apel sebagai produk skincare. Penasaran khasiatnya produk ini tuh untuk skincare apa? Tonton terus ya. Ini tuh juga salah satu the most requested topic dari kalian. Banyak banget yang nanya ke saya mengenai pemakaian cuka apel, terutama sebagai exfoliating toner atau sebagai toner gitu. Nah, karena saya nggak mungkin ngejawabin satu-satu, berhubung banyak banget yang nanya, akhirnya saya memutuskan untuk bikin video khusus tentang topik ini. Sekaligus saya juga nyobain on my own skin, gimana sih rasanya pakai cuka apel sebagai toner. Nah, apple cider vinegar ini, by the way namanya panjang banget ya. Biasanya sih disingkatnya ACV gitu, jadi kita sebut aja ACV ya. ACV atau cuka apel ini tuh biasanya ada dua jenis gitu. Jadi jenis pertama tuh yang udah difilter. Nah itu tuh biasanya warnanya ya udah keemasan aja gitu dan bersih gitu. Yang kedua tuh yang unfiltered. Yang unfiltered tuh yang kayak gini, yang warnanya tuh lebih butek. Udah gitu di bawahnya tuh kayak ada kayak endapan-endapannya gitu ya. Nah kalau di ACV itu tuh disebutnya the mother. Nah sebenarnya apple cider vinegar sendiri itu tuh digunakan sebagai produk makanan gitu ya. Jadi dipakai untuk dressing salad misalnya, bisa juga dipakai untuk salah satu bahan baking. Misalnya kita bikin apple pie, kadang-kadang suka dikasih 1 atau 2 sendok makan apple cider vinegar. Terus pokoknya intinya adalah bahan makanan di dapur deh ya gitu. Cuma memang udah lama banget orang-orang tuh percaya bahwa apple cider vinegar itu punya khasiat juga untuk kesehatan dan juga untuk kulit. Nah, kalau untuk yang kesehatan itu sebenarnya yang direkomendasikan itu adalah menggunakan apple cider vinegar yang unfiltered gitu. Jadi yang masih butek kayak gini nih gitu. Terutama lebih bagus lagi kalau misalnya organik gitu kan, karena artinya memang tidak mengandung pestisida gitu. Nah, kalau misalnya kamu lihat di supermarket, kalau ACV yang udah difilter itu biasanya jauh lebih mudah menemukannya karena ada berbagai macam brand. Tapi di Indonesia yang saya tahu ya, yang raw, organic dan juga unfiltered itu adanya cuma merek ini aja, yaitu dari Bragg. Dan ini gampang-gampang susah nyarinya. Di beberapa supermarket yang menjual barang-barang import kayak di Kemchik, misal kalau di Jakarta ya, di Kemchik, di Range Market gitu-gitu, atau di Sogo Food Hall itu suka ada sih. Tapi kalau misalnya lagi habis nih stoknya, kayak beberapa minggu yang lalu tuh sempet di mana-mana saya cari nggak ada. Ya udah, emang susah banget nyarinya, atau mungkin kamu bisa cari-cari online gitu. Tapi itu pun juga again untung-untungan. Cuma kalau misalnya emang kamu nemu dan kamu emang kepikiran atau pengen mencoba ini untuk kesehatan atau untuk kulit, ya belinya yang ini ya. Kenapa harus beli yang unfiltered? Nah, katanya sih justru nutrisi atau zat baik dari apple cider vinegar itu ya adanya di mothernya ini gitu. Jadi di bagian yang tidak terfilter ini, yang kayak cloud-cloudnya ini gitu. Makanya ya bukan berarti terus yang ACV yang udah difilter itu nggak ada fungsinya sama sekali sih. You can still use it for cooking and everything. Tapi katanya sih again, kalau mau mendapatkan health benefits-nya, pakailah yang unfiltered. Nah, kalau kalian browsing-browsing itu pasti banyak deh menemukan artikel yang klaimnya tuh seolah-olah ACV ini tuh miracle product banget karena katanya bisa bikin kita lebih sehat. Lebih sehat tuh maksudnya dia tuh bisa menurunkan blood sugar, udah gitu katanya juga bisa bikin kita langsing, mencegah berat badan naik, bikin kulit lebih sehat, rambut lebih sehat, gigi lebih putih, bisa ngilangin ketombe, pokoknya macem-macem banget deh klaimnya khasiat dari ACV ini. Tapi sebenarnya belum banyak studi ilmiah gitu ya, atau penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa beneran ACV itu punya khasiat sebanyak itu. Terus ada juga satu penelitian yang membuktikan bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi apple cider vinegar itu tuh berat badan kita tuh lebih stabil gitu, atau nggak cepet naik. Nah tapi of course ini tuh nggak bilang bahwa kalau misalnya kamu makan apple cider vinegar atau minum apple cider vinegar terus kamu makan berlebihan kamu nggak akan jadi gemuk ya. It doesn't mean that gitu. Cuma kalau memang kamu lagi menjaga berat badan supaya stabil dengan makan selalu sehat, dengan olahraga, this will help you stay in your current weight, atau ini bisa membantu kamu supaya kamu nggak cepet
naik berat badannya. Terus apple cider vinegar itu juga mengandung acetic acid dan itu tuh memang terbukti sebuah acid yang antifungal inflammatory gitu ya. Jadi anti jamur, anti bakteria, juga anti peradangan. Nah, itu sih emang sesuatu yang bagus untuk kesehatan tentunya ya dari ACV ini. Plus ACV ini kan difermentasi ya, dan segala sesuatu yang difermentasi itu memang biasanya bagus untuk kesehatan kita gitu, karena memang proses fermentasi itu tuh menimbulkan atau menghasilkan bakteria yang biasanya bagus terutama untuk pencernaan kita. Nah, sebelum saya mau masuk ke khasiatnya ACV untuk kulit, saya mau ngasih tahu mengenai untuk kesehatan dulu. Kenapa? Karena sebenarnya saya itu udah rutin banget minum larutan ACV atau cuka apel setiap hari, setiap pagi selama bertahun-tahun. Mungkin sekarang udah hampir 3 tahun kali ya saya melakukan ini. Awalnya sebenarnya karena waktu itu saya sempat sakit, terus ada satu teman yang memang merekomendasikan saya, coba deh Vi minum apple cider vinegar sebelum makan apa-apa di pagi hari. So that's what I did and I continue to do it. Kenapa? Karena saya memang merasakan manfaatnya. Satu, saya ngerasa badan saya tuh emang lebih segar kalau misalnya minum ini secara rutin, dan itu kerasa banget kalau misalnya saya lagi kehabisan ACV gitu ya atau cuka apel, kerasa bahwa emang badan saya tuh nggak seseger biasanya atau agak cenderung lebih gampang capek. Kedua, saya kan punya mah yang cukup akut gitu ya. Nah, itu tuh lumayan berkurang serangan-serangannya setelah saya rutin minum ACV. Terus yang ketiga, saya jadi emang jarang sakit. Seriously. Jadi saya memang jarang banget. Kalau dulu tuh saya cepat banget kena flu lah, kena batuk lah, apa segala macam. Bahkan tuh dulu ada periode selama 2 tahun di mana saya bolak-balik di opname di rumah sakit dengan berbagai kondisi gitu ya. Sampai kayak ada dalam waktu 3 bulan tuh saya 2 kali di opname, bayangin aja. Sekarang tuh jadi jarang banget sakit. Orang-orang di sekitar saya sakit gitu ya karena virus, saya alhamdulillah enggak. Nah, that's I think itu tuh karena saya rutin mengkonsumsi ACV. However, saya mau tekankan, saya nggak percaya ada namanya miracle product, baik itu untuk skincare maupun untuk kesehatan. Jadi, memang ini membantu saya untuk stay healthy gitu ya, tapi that's not the only thing that I did. Saya juga usahakan untuk tidur cukup, makan juga sesehat mungkin, saya juga usahakan juga untuk rutin olahraga, saya juga menghindari stres, atau saya memanage stres dengan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. So, it's a combination of everything, including taking this regularly. I think that's what make me feel better. Jadi saya juga nggak bilang ke kalian bahwa oh minum ini kalian semua penyakitnya akan hilang atau semua keluhan kesehatannya akan hilang. I don't believe that gitu. Jadi memang harus dikomplement atau didukung dengan perubahan-perubahan lain yang emang bagus untuk kesehatan kamu. Nah, sekarang gimana dengan cuka apel untuk kulit atau untuk kecantikan? Kan kayaknya belakangan ini gitu ya rame banget yang nanya ke saya mengenai, Kak, gimana sih kalau misalnya pakai cuka apel sebagai toner, boleh nggak sih, dan apakah itu termasuk exfoliating toner? Sebenarnya kalau misalnya kamu baca-baca ini udah banyak banget sih, atau udah lama banget orang-orang yang memang cenderung melakukan natural skincare rutin gitu ya, menggunakan ACV ini untuk berbagai macam kebutuhan. Seperti yang saya bilang tadi, pakai sebagai toner, ada juga yang nyampurin ini sebagai salah satu bahan untuk masker, ada juga untuk rambut, ada juga untuk mutihin gigi, katanya macam-macam banget gitu ya. Cuma mungkin karena emang baru, I don't know ya, mungkin karena beberapa beauty blogger yang melakukannya di YouTube gitu ya, makanya terus baru-barusan ini lah ya kedengeran ramenya. Nah, karena penasaran, akhirnya saya cobain lah, kira-kira sekitar 2 minggu saya menggunakan cuka apel ini sebagai toner. Sedikit warning ya, sama dengan diminum, ACV ini tidak boleh kamu langsung pakai ke kulit tanpa di-dilute atau tanpa dilarutkan dengan air. Kalau misalnya minum, itu saya juga selalu 1 sendok makan saya campur dengan segelas air, always gitu ya, karena nggak boleh kita langsung minum ini undiluted. Nah, untuk ke kulit pun juga sama. Kalau kamu emang tertarik untuk menggunakan cuka apel sebagai toner, itu harus dilarutkan dengan air. Nah, rasionya itu kayaknya harus coba-coba sendiri, karena sebagian orang lebih gampang bereaksi atau lebih bisa juga mentolerir dengan rasio yang berbeda-beda gitu. Kalau saya, rasionya itu 1:1. Jadi 1 sendok makan cuka apel dicampur dengan 1 sendok makan air. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa rasio tersebut terlalu keras ya, keras tuh maksudnya pada saat kamu pakai, misalnya kulit kamu kayak agak perih gitu, terus kemerahan, kamu mungkin bisa tambahin rasio airnya. Jadi misalnya 1:2 atau 1:3. Memang kamu harus coba-coba. Terus sebelum kamu aplikasikan di kulit, mungkin kamu cobain juga belakang leher, terus untuk tahu kamu ada reaksi alergi atau enggak. Nah, kalau saya sih biasanya bikin campurannya ini tuh langsung untuk beberapa kali pemakaian. Let's say misalnya 4 kali pemakaian gitu ya, 2 hari. Itu ya udah sih kira-kira aja, kira-kira saya butuhnya berapa sih? Misalnya 1 sendok untuk 1 kali pemakaian, ya udah berarti saya campurin 3 atau
4 sendok cuka apelnya ditambah dengan 3 sendok atau 4 sendok airnya, saya taruh di botol kecil gitu deh. Ada orang yang bikin langsung untuk 1 minggu, 2 minggu. Kalau saya sih personally merasa lebih aman kalau saya sesedikit mungkin gitu ya bikinnya, because this has no preservative. I don't know efeknya tuh apa kalau misalnya udah dicampur gitu terus didiemin aja. Maksudnya apakah rusak, apakah apa efeknya ke kulit tuh saya nggak berani nyoba-nyoba. Jadi makanya saya sesedikit mungkin. Jadi biar saya nggak lama-lama nyimpennya. Dan saya nyimpennya nggak di kulkas, by the way, disimpan yang penting nggak kena panas aja. Terus ada yang mencampurkan beberapa macam kandungan lain sebagai kandungan tambahan gitu ya di tonernya mereka. Ada hydrosol lah, ada lemon lah, whatever. Nah kalau saya sendiri sih karena emang tujuannya adalah untuk mencoba efeknya ACV ini ke kulit saya, jadi saya nggak tambahin macam-macam. Kalau kamu emang pengen tambahin macam-macam, kamu bisa googling banyak banget resepnya di internet. Cara makainya gimana? Ya sebenarnya kayak pakai toner biasa sih. Kalau saya pakainya pakai kapas. Jadi setelah cuci muka, saya taruh di kapas, terus saya pakai ke seluruh wajah dengan gerakan small strokes gitu ya. Nah, kenapa sih banyak orang yang menggunakan ACV ini sebagai toner? Karena katanya cuka apel ini tuh punya pH yang kurang lebih sama-sama kulit kita gitu kan. Jadi katanya sih ini bisa membantu untuk menyeimbangkan atau menurunkan pH di kulit kita yang biasanya naik setelah cuci muka. Ada lagi yang bilang kalau misalnya cuka apel itu karena mengandung acetic acid tadi juga bisa sebagai anti-inflammatory, antifungal, antibakteria. Jadi katanya sih bisa mencegah jerawat untuk muncul di kulit kita. Plus bahkan banyak juga yang ngasih testimoni gitu ya bahwa jerawat mereka pun terbantu dengan menggunakan ACV ini sebagai toner. Nah, sekarang saya mau ngejawab satu pertanyaan yang banyak banget yang nanya ke saya. Apakah ACV atau cuka apel ini termasuk exfoliating toner? Nah, jadi sebenarnya cuka apel itu memang naturally mengandung malic acid. Malic acid itu adalah satu jenis AHA atau alpha hydroxy acid ya. Jadi waktu itu kan saya udah pernah ngebahas nih kalau AHA tuh jenisnya macam-macam. Ada glycolic acid, ada lactic acid, ada juga salah satunya adalah malic acid. Nah, malic acid ini memang terkandung secara natural di produk cuka apel. Nah, malic acid sendiri kalau misalnya di produk skincare ditambahkan biasanya memang untuk efek itunya tadi ya. Jadi bisa untuk membantu mengangkat sel kulit mati dari pori-pori, bisa membersihkan pori-pori juga. Terus udah gitu dia juga again punya anti-inflammatory tadi atau antibakteria tersebut. Jadi bisa membersihkan permukaan kulit kita juga, bisa mencerahkan kulit kita juga. Jadi jawabannya karena ini mengandung malic acid, ya bisa dianggap sebagai exfoliating toner. Is it an effective one? I don't know. Karena pengalaman saya waktu nyobain pakai cuka apel ini sebagai toner selama kurang lebih 2 minggu, saya ngerasa bahwa kulit saya nyaris nggak ada bedanya gitu ya. Jadi maksudnya nyaris nggak ada efeknya di kulit saya. I was tempted to up the ratio, cuma saya pikir waktu saya pakai aja nih dengan rasio 1:1 itu agak terasa perih di kulit saya gitu loh. Jadi saya nggak mau mengambil resiko dengan menambahkan cuka apelnya lebih banyak lagi. Terus saya juga memperhatikan apakah misalnya kulit saya lebih balance gitu ya, between the dryness and the oiliness. Enggak juga, sama aja. Bahkan ada beberapa hari waktu itu saya pas awal-awal pakai terutama itu tuh saya ngerasa kulit pori-pori saya jadi lebih kelihatan besar dan lebih berminyak, tapi memang itu nggak terlalu lama sih gitu. Terus apakah kelihatan lebih bersih, apakah kelihatan lebih cerah? Enggak juga gitu. Bisa jadi sih mungkin saya kurang lama gitu ya makainya, tapi karena saya juga mungkin udah terbiasa menggunakan exfoliating toner gitu ya yang bisa jadi kandungan AHA-nya tuh atau BHA-nya lebih tinggi, bisa jadi that's why saya nggak bisa melihat perubahan dengan menggunakan cuka apel sebagai toner. Kenapa nggak diterusin aja Kak pakai cuka apel sebagai tonernya? Kenapa? Karena honestly setelah nyobain gitu ya, saya lebih prefer pakai exfoliating toner biasa atau misalnya produk-produk yang saya beli gitu ya, karena satu produk yang emang tersedia di pasaran itu kan udah diformulasikan sedemikian rupa gitu ya oleh ahlinya gitu untuk memberikan hasil yang terbaik di kulit kita. So I think I have seen results and I like the results from those products that I use. So itu alasannya kenapa saya memilih untuk pakai aja exfoliating toner yang memang udah jelas diformulasikan sebagai exfoliating toner. Yang kedua, saya itu juga orangnya emang males ribet. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sama DIY skincare
skincare, kecuali masker ya. Kalau masker sekali-sekali it's okay lah, karena kan itu nggak setiap hari. Tapi untuk mencampur-campur, terus prepare sesuatu yang long term dan juga setiap hari itu saya nggak punya cukup kesabaran dan ketelatenan. Itu juga alasannya. Jadi saya memilih yang praktis-praktis aja. Ketiga, alasannya adalah setelah saya coba googling, saya browsing, memang belum ada studi ilmiah gitu ya, penelitian ilmiah yang mendukung kebenaran klaim bahwa cuka apel ini tuh benar-benar punya khasiat segitu hebatnya gitu ya untuk kulit kita gitu. In a way, ya bisa jadi sebenarnya belum ada aja gitu ya penelitiannya gitu. Cuma kalau buat saya mendingan pakai sesuatu yang memang udah jelas deh terbukti. Misalnya kayak produk-produk skincare yang memang udah ada klaimnya dan ada buktinya, itu menurut saya sih saya lebih ngerasa adem aja makainya atau merasa aman aja makainya. Alasan lainnya yang penting nggak penting sih sebenarnya ya, buat saya menggunakan skincare itu feel-nya atau sensasinya itu juga penting gitu, karena saya tuh menggunakan skincare salah satunya tuh juga untuk sort of relaxing myself or putting myself in a relaxed state. Jadi ritual menggunakan skincare tuh saya enjoy banget. Jadi memang produk yang saya pakai tuh harus menyenangkan untuk digunakan, baik itu dari feel-nya, teksturnya di kulit saya, wanginya, rasanya di kulit saya, itu tuh mesti menyenangkan kalau buat saya ya. Nah, sementara pakai cuka apel ini, ya jujur aja sih, kalian juga pasti udah pernah cium ya, baunya tuh nggak enak banget gitu. Dan emang rasanya ya biasa aja gitu kan. Jadi pada saat digunakan ke kulit tuh udah baunya nggak enak, terus juga saya ngerasa kayak di kulitnya tuh biasa aja gitu rasanya, nggak ada sensasi apa-apa. Emang sih baunya itu pada saat kalian udah pakai produk skincare berikutnya biasanya sih menghilang ya, nggak stay lama-lama gitu. But then again, seperti saya bilang tadi ya, kalau buat saya sih ini kurang menyenangkan untuk digunakan. Tapi apakah saya bilang yaudah deh kamu nggak usah pakai cuka apel? Maksudnya saya benar-benar tidak merekomendasikan? No, not really. Karena kalau misalnya kita baca-baca atau nonton YouTube beberapa orang, memang banyak yang mengaku bahwa mereka terbantu banget dengan menggunakan cuka apel ini sebagai toner. Jadi kalau misalnya kamu masih tetap tertarik untuk mencoba, please by all means try it. Cuma balik lagi ya, saya filosofinya adalah nggak percaya bahwa ada satu produk atau satu kandungan yang benar-benar miracle worker gitu, yang benar-benar bisa menghilangkan semua masalah kulit kamu. Sama aja dengan ACV ini atau cuka apel ini. Jangan expect terlalu banyak. But if you see results, misalnya kamu emang kulitnya jadi lebih balance, lebih cerah, atau jerawat juga jadi nggak sering mampir, atau jerawat lebih cepat hilangnya, ya udah kamu teruskan aja penggunaannya. Anyway, emang bener ini produk yang natural dan juga nggak terlalu banyak campuran fillernya gitu ya, atau bahan-bahan kimia yang nggak penting untuk kulit kitanya. Kesimpulannya, for me, cuka apel untuk kesehatan, yes. Karena saya udah membuktikan sendiri selama bertahun-tahun saya minum ini, saya ngerasain banget manfaatnya. So I will recommend this to you kalau misalnya kamu emang mau minum ini tuh untuk efek kesehatannya. Terus cuka apel untuk toner atau untuk skincare, buat gue it doesn't work ya. For me it doesn't work. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, please, asal kamu udah tahu aja caranya gimana yang aman, terus kamu juga tahu ya bahwa ini tuh belum ada penelitian ilmiahnya gitu yang supporting manfaat dan juga resiko dari menggunakan ACV ini. Just as long as you bear that in mind, kamu aware tentang itu, kamu mau coba karena mungkin kamu lebih prefer solusi yang natural gitu ya untuk skincare kamu, please feel free to try it. Sekian aja sharing saya tentang apple cider vinegar sebagai toner. Cuma sebelum saya say goodbye, saya mau ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, giveaway 50k subscribers kita sudah ada pemenangnya. Woohoo, congratulations to you. Pemenangnya nanti kita sebutkan di description box di bawah ya. Jadi kamu cek aja, mudah-mudahan kamu yang beruntung mendapatkan voucher dari Ben Scrub. Pengumuman yang kedua, and this is very very exciting. Mungkin kamu udah dengar juga bahwa Female Daily akan mengadakan event beauty besar-besaran, probably the biggest of its kind, namanya Jakarta X Beauty. Jadi ini tanggal 6-7 Mei di Senayan City ya, di Jakarta tentunya. Dan di sini tuh ada berbagai macam kegiatan, dari mulai kamu bisa ikutan beauty workshop dengan famous makeup artist, kamu juga bisa belanja karena nanti akan ada sekitar 60 beauty booth dari brand-brand yang pastinya kamu suka dan kamu udah kenal dan kamu lagi cari-cari mungkin selama ini. Kamu juga bisa ikutan skincare talk shows, kamu juga bisa meet and greet dengan your favorite beauty influencers, kamu juga bisa ketemu dengan FD Babes, ada saya, ada Ocel, ada Gianda, ada Upin Ipin, Imani, Odai, pokoknya semua krunya Female Daily pasti hadir
hadir di acara Jakarta X Beauty ini. Nanti detailnya akan terus diumumkan di sini, di YouTube-nya Female Daily, juga di website Female Daily of course, dan di Instagram-nya Female Daily Network. Jadi kamu jangan lupa sering-sering cek supaya nggak ketinggalan info-info serunya, oke? Kalau misalnya kamu pengen lanjut berdiskusi mengenai cuka apel ini, kamu juga punya pengalaman menggunakannya, atau kamu ada pertanyaan, please leave comments below, dan kita ketemu lagi di video Skincare 101 berikutnya ya. Thank you for watching, bye-bye!